فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang pertanyaan, apakah pembagian derajat hadis sahih, hasan, dhaif, mungkar, maudhu telah dilakukan oleh para salaf, khususnya 3 generasi terbaik dari umat ini? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Baik, jawabannya adalah kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, dan juga dari yaitu boleh dikatakan adalah Salamah bin Al-Aqwa dan seluruh 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan para sahabat yang lain, yaitu hadis yang sangat mutawatir, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sayakunu fi ummati man yuhadditsukum bihaditsin ma tasma'uha antum wala aba'ukum fahdharuhum. Atau dalam lafaz yang lain, fa iyyakum wa iyyahum. Sesungguhnya di akhir-akhir umatku akan ada orang-orang yang mereka itu menyampaikan hadis-hadis yang belum pernah kalian dengar, wahai para sahabat, dari diriku. Maka belum pernah kalian dengar, demikian pula tidak didengar oleh ayah-ayah kalian. Para sahabat ada yang mereka adalah ayahnya juga sahabat, kakeknya juga sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, fa iyyakum wa iyyahum, maka hindarilah mereka, waspadailah oleh kalian mereka. Dan juga hadis-hadis yang lain, yang mana hal itu menunjukkan bahwasanya ada hadis yang dia itu makbul, layak untuk diterima, dan ada hadis yang dia itu mardud, yaitu harus untuk ditolak, yang mana kemudian ini dipraktikkan oleh para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Asar Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Bushair bin Ka'ab, yang mana dia adalah dari kalangan tabi'in, tetapi dia sering meriwayatkan dari Israiliyat, ketika dia menyampaikan berita-berita kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas tidak menyukai itu. Maka kemudian Bushair bin Ka'ab mengingkari atas sikap Ibnu Abbas yang tidak nampak percaya kepada dia. Maka kemudian Ibnu Abbas pun mengatakan, dulu kami tidak pernah menanyakan masalah kualitas-kualitas dari hadis, tetapi manakala orang sudah raqibas sa'ba wadzalul, mereka sudah menaiki segala yang mereka inginkan, kendaraan yang mudah ataupun kendaraan yang susah, yaitu apa? Segala berita yang sahih ataupun yang dhaif itu mereka riwayatkan, maka kami pun, kata Ibnu Abbas, maka kami pun melakukan penelitian, penyeleksian, yaitu yang kami kenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami terima, dan yang tidak kami kenal maka kami tidak terima. Ini adalah merupakan gambaran bahwasanya di akhir-akhir generasi sahabat, hal itu sudah dilaksanakan oleh sahabat sebagai pelaksanaan dari peringatan-peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga ma'ruf di kalangan para tabi'in, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahih beliau dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan, kanu la yas'aluna an-nasa 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Dulu orang-orang tidak menanyakan tentang sanad, kemudian ketika mulai terjadi fitnah, kekacauan, banyak hawa nafsu, banyak kedustaan dan seterusnya, maka kami pun katakan kepada orang-orang itu, yaitu para sahabat dan kibaru tabi'in, mengatakan sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami rawi-rawi kalian, fa in kana min ahli sunnah qabilnahu wa illa lam naqbalhu.
Kalau dia adalah dari ahlus sunnah kami terima, kalau dia adalah dari ahlul bidah maka kami tidak terima. Ini menunjukkan bahwasanya di kalangan tabi'in pembagian khobar itu sudah ada. Khobar yang layak diterima dan yang tidak layak diterima. Dan ini juga ma'ruf di kalangan atba'ut tabi'in, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Kifayah fi ulumir riwayah dengan sanad yang sahih, yaitu apa? Dari kalau tidak salah adalah Muhammad bin Bandar As-Sabbaq. Beliau mengatakan, saya berkata kepada Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah, innahu lasaqula alayya an aqul fulan dhaif, fulan kadzab wa kadza. Faqala Abu Abdullah, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahih al-jahilu sahiha minas saqim. As-Sabbaq mengatakan, terasa berat bagi saya untuk mengatakan fulan itu lemah, fulan itu pendusta, dan seterusnya. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau engkau diam dan aku juga diam, maka kapankah orang jahil itu tahu mana berita yang sahih dan mana berita yang berpenyakit? Demikian pula ma'ruf di kalangan kibaru atba'it tabi'in, seperti misalkan siapa? Seperti Imam Malik, yang mana beliau mengatakan, yaitu seluruh berita boleh diterima dari setiap orang kecuali 4 jenis manusia. Lalu beliau sebutkan, ini menunjukkan bahwasanya berita itu sudah terbagi-bagi. Ada yang makbul, ada yang mardud. Kemudian mulai para ulama salaf, mereka membagi-bagi. Ada yang tipe makbulnya itu memang betul-betul sehat, seperti riwayat Malik, seperti juga riwayat Sa'id ibnu Jubair, Sa'id ibnul Musayyab, dan seterusnya. Dan juga ada yang tipenya makbul, tetapi makbulnya itu tidak seperti tingkatan yang atas. Seperti riwayat Muhammad bin Amr bin Alqamah, juga riwayat Muhammad ibnu Ishaq Al-Qurashi Al-Madani, dan juga yang lain-lain, yang mana mereka tingkatannya adalah di bawah tingkatan-tingkatan yang tadi. Dan ada yang tipenya adalah ditolak karena mereka adalah pendusta, seperti Muhammad bin Said Al-Maslub dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu tentang masalah ini sudah dikenal di kalangan para salaf, tetapi sesuai dengan keadaan dan hajat mereka. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.